Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Baca. Sebelum kita tahu buku di hari ini tentang apa, jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini, agar kedepannya semakin banyak buku-buku yang diringkas dan direview. Daripada berlama-lama lagi, yuk kita mulai aja ringkasan buku di hari ini. Hari ini aku akan membahas atau meringkas buku yang ditulis oleh Marie Kondo yang berjudul The Life-Changing Magic of Tidying Up. Metode KonMari adalah metode yang digaungkan oleh Marie Kondo. Ini adalah prinsip yang bisa kita gunakan untuk menyadari akan pentingnya beres-beres rumah. Karena menurut penulis, kondisi rumah seseorang berkaitan erat dengan kondisi pikirannya. Sayangnya, kita selama ini tidak diajarkan bagaimana merapikan kamar. Tetapi, banyak orang tua lebih meminta atau menyuruh merapikan dibandingkan mengajarkan bagaimana prosesnya. Kemampuan berbenah ini dianggap didapatkan dari pengalaman, sehingga orang-orang berasumsi bahwa tidak ada gunanya untuk melatih diri atau belajar bagaimana cara berbenah. Dan asumsi ini adalah salah besar. Perlu kita tahu bahwa manusia juga memiliki kebiasaan berantakan. Ini merupakan tindakan yang refleks untuk mengalihkan perhatian kita dari masalah hidup, supaya kita tidak perlu menghadapinya. Hal pertama yang harus dilakukan dalam berbenah adalah membuang. Beberes khusus dilakukan secara total dalam satu waktu. Kebiasaan berbenah ini sudah tertanam di dalam alam bawah sadar. Jadi merapikan secara menyeluruh adalah hal yang sia-sia. Padahal yang benar adalah berbenah secara sekaligus, bukan sedikit demi sedikit. Berbenah secara menyeluruh tidaklah susah, asal kita tahu bagaimana cara mengerjakannya. Selain membersihkan secara sekaligus, berbenah harus dilakukan secara tepat. Berbenah dibagi menjadi dua aktivitas. Pertama, memutuskan untuk membuang sesuatu atau tidak membuangnya. Dan kedua, memutuskan hendak menyimpan di mana. Kendala kita dalam berbenah adalah tempat menyimpannya. Kamar yang tidak rapi meskipun sudah disimpan di dalam rak, laci, atau wadah. Kita juga sering memilih untuk menyimpan barang di tempat yang tidak terlihat. Ini akan memunculkan ilusi, seolah-olah situasi sudah teratasi. Oleh karena itu, bebenah harus diawali dengan membuang sebelum menaruh dan menata barang. Bebenah berdasarkan lokasi adalah kesalahan yang sangat fatal. Yang harus dipahami adalah berbenah berdasarkan kategori. Membuang. Tahap awal sebelum memulai adalah kita harus memvisualisasikan tujuan. Seperti, apa sih motivasi kita untuk berbenah? Atau apa yang ingin didapatkan ketika kita berbenah. Kita juga harus memvisualisasi gaya hidup yang ideal yang kita impikan. Jika kita tidak bisa memvisualisasikan, kita bisa melihat majalah-majalah interior untuk mencari foto ruangan yang ideal. Cara terbaik untuk memilih benda yang akan disimpan atau dibuang adalah dengan mengambil dan memegangi setiap benda, serta bertanya, apakah benda ini membangkitkan kebahagiaan? Cara ini adalah patokan kita untuk menilai apakah barang harus dibuang atau tidak. Setelah memilah, kumpulkan barang sesuai kategori. Setelah itu, hamparkan semua barang di suatu tempat. Ini adalah bagian yang penting dalam berbenah. Ada 3 faktor untuk menambah nilai harta benda, yaitu fungsi, informasi, dan ketertarikan emosional. Orang sangat sulit untuk membuang barang yang masih mereka gunakan, yaitu memiliki nilai fungsional yang membuat informasi bermanfaat, yaitu nilai informatif, dan nilai sentimental atau nilai emosional. Akan lebih mudah jika kita memulai dengan barang-barang yang mudah. Prosesnya adalah pakaian, buku, kertas, pernak-pernik, dan kenangan. Simpan barang sejenis di tempat yang sama dan secara berdekatan. Menyimpan secara vertikal dan jangan ditumpuk. Jika menumpuk barang, tempat penyimpanan seakan tidak ada habis-habisnya. Menumpuk dapat membebani barang yang ada di bawah dan dapat merusak barang. Ada 2 metode untuk menyimpan pakaian, menyangkutkan kegantungan dan melipat untuk disimpan di laci atau rak. Melipat pakaian dengan cara melipat dan memegangi pakaian akan mengalirkan energi yang berdampak positif terhadap pakaian. Apabila pakaian dilipat secara rapi, kainnya menjadi kencang dan tidak kusut. Melipat adalah cara kita berdialog dengan pakaian. Kita juga bisa membayangkan seperti apa isi lemari untuk menyimpan barang. Kuncinya adalah menyimpan baju dengan posisi vertikal. Jangan ditumpuk, karena akan membuat pakaian menjadi kusut. Ada 2 penyebab lemari acak-acakan, yaitu lemari kepenuhan atau ketidaktahuan cara menata pakaian di gantungan.
Gantunglah pakaian berat di sisi kiri lemari dan pakaian ringan di sisi kanannya. Ketika bebenah, jangan mengizinkan keluarga melihat apapun ketika kita sedang bebenah, karena ini dapat mengganggu ketika kita dalam proses memilih barang. Memilah barang harus dalam kondisi yang hening, tidak boleh memutar musik. Keriuhan membuat seseorang sulit untuk berdialog dengan barang miliknya. Jika tidak bisa, pilihlah suara alam. Waktu terbaik untuk bebenah adalah pagi-pagi sekali. Jika kita sulit membuang barang, maka pertimbangkanlah dengan baik. Apa sebabnya memiliki barang tersebut, kapan kita mendapatkannya, dan makna apa yang ada di dalam benda tersebut. Bebenah. Setiap benda harus memiliki tempat penyimpanan yang khusus. Karena jika tidak, maka besar kemungkinan akan kembali ke kebiasaan berantakan. Supaya tidak menyimpan barang berlebih, kuncinya adalah dengan menyederhanakan metode penyimpanan agar tidak terlalu kompleks. Yaitu menyimpan barang yang sejenis di suatu tempat dan jangan menyimpan secara tersebar. Barang yang sulit dibuang atau dipilah adalah barang yang memiliki nilai sentimental. Hal ini membuat kita tidak bisa lepas dari masa lalu. Jika memilih atau menyimpan barang tersebut di dalam kardus, tanpa sadar kita masih digelayuti oleh masa lalu. Masa lalu ini justru menjadi beban yang terus menggelayuti. Barang-barang masa lalu ini pun mencegah seseorang untuk menjalani hidup di masa kini. Bebenah itu ibarat menata hidup supaya bisa membuka lembaran baru. Bebenah juga menjadi cara terbaik untuk mengenal diri sendiri. Tidak hanya dapat membuat rumah menjadi rapih, tetapi juga mempengaruhi tingkat kepercayaan diri terhadap kemampuan mengambil keputusan. Proses menyeleksi dan mencermati barang bisa jadi proses yang sangat menyakitkan. Proses ini memaksa kita untuk menghadapi ketidaksempurnaan dalam diri. Metode KonMari ini membuat kita harus menyikapi benda yang kita miliki dan merasakan emosi yang terbangkitkan, agar kita dapat mengapresiasi hubungan kita dengan barang-barang tersebut. Terima kasih sudah menonton dan mendengar video ringkasan buku The Living Changing Magic of Tidying Up, karya Marie Kondo. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.